أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل للمتقين الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini marilah kita selalu belajar untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Di antara salah satu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbekal, untuk mencari bekal untuk kehidupan kita kelak di yaumil akhirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab Al-Qur'an, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Maka berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
Dengan takwa kita akan selalu memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berjuang, kita sudah berusaha, berdoa kepada Allah, selebihnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya, kita sebagai hambanya hanya bisa berdoa dan berusaha, selebihnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala fil kitabil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan takwa tersebut sebagai jalan keluar. Kita tahu ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki persoalan, dengan takwa kita akan selalu sabar dengan permasalahan tersebut. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari jalan-jalan yang tidak disangka-sangka oleh mereka. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita senantiasa untuk belajar meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintah-perintahnya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an terdapat perintahnya Allah Subhanahu wa taala, terdapat 3 perintahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di setiap perintah tersebut terdapat 2 perintahnya Allah Subhanahu wa taala yang selalu berdampingan, yang selalu bersampingan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk iqamus shalah wa ita'uz zakah. Kita diperintahkan untuk selalu mengerjakan salat, selalu mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, 2 perintah ini tidak bisa dipilih. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengerjakan salat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah perintah yang mana tidak ada toleransinya. Jikalau kita tidak mampu sholat dengan berdiri, maka kita diperintahkan untuk sholat dengan duduk. Jika kita tidak mampu sholat dengan duduk, maka kita diperintahkan untuk sholat dengan tidur. Jikalau ma'asyiral muslimin, kita tidak mampu dengan menggunakan anggota badan kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan kita untuk menggunakan isyarat mata. Saking pentingnya salat ma'asyiral hadirin, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bi 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir adalah salat. Bukan sedekah kita, bukan puasa kita, bukan ibadah haji kita, melainkan salat 5 waktu kita. Fa in salaha sa'irul amalih, dan barang siapa yang salatnya baik, maka seluruh amalnya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in fasadat sa'irul amalih, dan barang siapa yang salatnya buruk ma'asyiral hadirin, maka seluruh amalnya dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang nomor 2 yaitu zakat. Kita tahu ma'asyiral hadirin, zakat adalah pajak, bagaikan pajak tahunan kita hidup di dunia ini. Seperti kita memiliki pajak tahunan bangunan, kita memiliki sebuah bangunan atau sebidang tanah, kita memiliki kendaraan bermotor, kita wajib membayar zakat kepada pihak yang berwajib. Begitu pula ma'asyiral hadirin, kita semua hidup di dunia ini mengeluarkan pajak, mengeluarkan zakat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah,
Perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nomor 2, yang mana di dalam Al-Quran sering sekali berdampingan, sering sekali bersampingan, yaitu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa memilih di antara salah satu dua tersebut. Sebagaimana rukun Islam yang pertama, kita diperintahkan untuk syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, perintah yang nomor 3 di dalam Al-Quran yang sering sekali berdampingan, yang sering sekali bersampingan, yaitu anishkurli wali walidaika. Kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Di dalam perintah tersebut seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Entah gimana sifat orang tua kita, entah itu buruk atau baik, tetap mereka adalah orang tua kita yang wajib kita untuk birrul walidain, atau wajib kita untuk berbakti kepada mereka. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan janganlah sekali-kali kita menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dan alhamdulillah pagi hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul melaksanakan salat Idul Adha, memperingati keteladannya baginda Nabi besar Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Marilah kita mengingat sedikit dari keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah hamba ini seseorang anak yang saleh. Ini doa ma'asyiral hadirin bisa kita contoh jikalau kita ingin mendapatkan anak yang saleh maupun salihah. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniailah saya seorang anak yang saleh yang takut kepada Engkau. Dan subhanallah, tidak lama kemudian Nabiullah Ibrahim dan Siti Hajar istrinya dikaruniai anak yang sangat saleh, yang kelak besar nanti menjadi nabinya Rasul, nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Banyak sekali cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Ketika Nabiullah Ismail masih kecil, masih bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi ke Palestina, yang mana istri dan anaknya ditinggalkan di tengah, bekalnya hanyalah sebeberapa biji. Saya telah menyembelihmu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, coba kita kembalikan kepada diri kita. Apabila perintah tersebut turun kepada kita, apakah kita akan selalu melakukannya? Masih diragukan ma'asyiral hadirin, masih sangat diragukan.
di antara kita pasti akan mengatakan bahwasanya itu hanyalah sekedar mimpi. Bahkan di antara kita pasti akan mengatakan kalau itu berbohong. Tapi Nabiullah Ismail subhanallah, dia tidak menolak sedikit pun. Beliau berkata, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kamu, sungguh engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang bika wanhar. Salatlah kalian kepada Tuhanmu atas nama Tuhanmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, dan berkurbanlah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jika kita memiliki rizki yang lebih, marilah kita صعدونا في الدنيا فوزونا في